Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas review anime Jujutsu Kaisen episode 6. Penasaran kan dengan pembahasannya? Mari kita bahas bersama teman-teman. Di anime Jujutsu Kaisen episode 5 sebelumnya, kita telah diperlihatkan bahwa main karakter anime Jujutsu Kaisen yang bernama Itadori Yuji telah mati. Dia mati karena pada saat tubuhnya dikuasai oleh Ryomen Sukuna, jantung Itadori dengan sengaja dicabut oleh Ryomen Sukuna sehingga Itadori mati dengan seketika. Kemudian di anime Jujutsu Kaisen episode 6 kali ini, kita diperlihatkan bahwa mayat Itadori masih berbaring di tempat perawatan SMA Jujutsu. Di dalam alam bawah sadar kematiannya, tak disangka Itadori dengan tidak sengaja telah masuk ke tempat yang misterius yang penuh dengan berbagai fosil monster. Di tempat tersebut, Itadori pun bertemu kembali dengan sosok Ryomen Sukuna yang sedang santuy duduk di atas tumpukan fosil. Ryomen Sukuna telah mengetahui bahwa Itadori datang ke tempat misterius tersebut dengan penuh amarah. Benar adanya karena Ryomen Sukuna telah membunuh Itadori, Itadori datang ke tempat tersebut dengan meluapkan amarahnya kepada Ryomen Sukuna. Karena amarah Itadori, Ryomen Sukuna pun beranggapan bahwa Itadori telah lupa dengan kebaikan Ryomen Sukuna yang telah menyembuhkan tangan Itadori. Mendengar hal tersebut, tentu Itadori semakin murka kepada Ryomen Sukuna. Karena setelah menyembuhkan tangan Itadori, dia langsung mencabut jantung Itadori sehingga mengakibatkan Itadori mati dengan seketika. Karena memang begitu sangat marah, Itadori pun melempar kepala fosil ke arah Sukuna. Tentunya hal tersebut sangatlah mudah bagi Sukuna untuk dihindari. Sukuna dengan cepat langsung menghindari lemparan Itadori. Lalu kemudian mereka pun akhirnya tawuran. Tentu kalian bisa tebak siapa yang menang. Ya jelas tentu saja Ryomen Sukuna lah yang menang. Ryomen Sukuna pun menang dan duduk di atas badan Itadori sembari menjelaskan bahwa tempat misterius saat ini bukanlah alam baka. Tempat tersebut merupakan tempat teritori milik Sukuna. Apa itu teritori, Min? Mimin akan jelaskan dengan bahasa simpel saja. Teritori merupakan tempat kekuasaan milik Sukuna. Bisa disebut juga dengan sebutan inner world atau dunia pikiran milik Sukuna. Intinya, saat ini Itadori belumlah mati. Dia hanya terjebak di tempat tersebut karena jantungnya telah dicabut. Lalu Sukuna pun memberikan perjanjian untuk mengembalikan jantung Itadori dan menghidupkan Itadori kembali dengan dua syarat yang harus dipenuhi oleh Itadori. Syarat pertama, apabila Sukuna berkata perpanjangan, maka Itadori harus memberikan tubuhnya kepada Sukuna. Lalu yang kedua, setelah Itadori hidup kembali, Itadori tidak akan ingat dengan syarat perjanjiannya dengan Sukuna. Dengan tambahan, selama Sukuna mengambil alih tubuh Itadori selama 1 menit, Sukuna berjanji tidak akan menyakiti dan membunuh orang lain. Awalnya Itadori berpura-pura untuk menerima perjanjian tersebut karena supaya Sukuna tidak duduk lagi di tubuhnya. Setelah Sukuna berdiri, Itadori pun menolak perjanjian dan langsung memukul muka Sukuna. Setelah itu, Sukuna pun memberikan keringanan yang sebetulnya tidak ringan sih. Apabila memang Itadori ingin dihidupkan kembali tanpa syarat, dia harus bertarung lagi dengan Sukuna dan harus menang. Tuh kan, ringan tapi sebetulnya tidak ringan. Mana mungkin Itadori menang? Sebaliknya, apabila Itadori kalah, mau tidak mau dia harus ikut perjanjian syarat Sukuna. Sesuai perkataan Mimin, hanya dalam waktu 1 detik, muka Itadori terbelah menjadi 2. Itadori pun kalah telak oleh Sukuna. Kemudian, scene dialihkan ke tempat perawatan SMA Jujutsu. Di dalam tempat tersebut, terlihat Gojo Satoru dan Ichichi sedang berbincang-bincang tentang impian dari Gojo Satoru. Impian Gojo Satoru sendiri adalah mengatur ulang dunia Jujutsu yang sebelumnya selalu menghasilkan sarang kejahatan. Gojo Satoru sebenarnya dapat dengan mudah membunuh semua petinggi SMA Jujutsu.
Tapi hal tersebut tidak akan bisa merubah keadaan dunia Jujutsu saat ini, karena para petinggi yang mati hanya akan selalu digantikan oleh petinggi yang baru. Dia pun memilih cara lain dengan cara mengumpulkan para shaman atau penyihir Jujutsu muda yang berbakat. Lalu pada saat Shoko akan membedah mayat Itadori, tak disangka tiba-tiba Itadori pun terbangun dengan tubuh telanjangnya. Dia sudah benar-benar menerima perjanjiannya dengan Sukuna. Lalu kemudian Shin dialihkan ke sebuah restoran yang di dalamnya terdapat seorang pelanggan yang memiliki aura yang sangat mengerikan. Ternyata pelanggan tersebut adalah Geto, sang saman pengguna kutukan. Dia dan teman-teman kutukannya sedang membicarakan tentang target Gojo Satoru dan Itadori Yuji. Dalam episode 6 kali ini, Geto juga menjelaskan apabila kutukan ingin menang melawan para saman, hanya ada dua skenario. Skenario pertama, Gojo Satoru akan disegel menggunakan benda terkutuk tingkat khusus yang bernama dunia penjara. Selain itu, para kutukan juga harus mengumpulkan jari Sukuna untuk mengalahkan Itadori Yuji. Lalu skenario yang kedua, Gojo Satoru kabur. Atau bahkan yang terburuk, Gojo Satoru berhasil membunuh atau mensucikan para kutukan. Nanti akan Mimin jelaskan juga tentang kekuatan Gojo Satoru yang begitu overpower di video-video selanjutnya. Oke, kita kembali ke laptop. Terdapat satu pelayan resto yang menyadari tentang bahaya meja pelanggan yang bernama Geto. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia langsung memutuskan keluar dari pekerjaannya tersebut. Benar adanya, setelah pelayan lain mencoba mendekati meja Geto, dia tiba-tiba terbakar hangus dan langsung mokat. Disusul dengan pelayan dan pelanggan lain, mereka langsung habis terbakar hangus dengan seketika. Ternyata yang membakar mereka adalah kutukan tingkat tinggi bernama Jogo. Dapat diperkirakan dia merupakan kutukan dengan kekuatan 8 jari Sukuna. Selain Jogo, terdapat dua kutukan lain yang berada di restoran tersebut. Kemudian terlihat Fushiguro Megumi sedang mengantarkan tanda pengenal korban kutukan kepada ibu korban. Fushiguro Megumi pun kembali ke tempat pelatihan bersama Kugisaki dan para seniornya. Dalam pelatihan tersebut, terlihat juga Fushiguro sedang memikirkan perkataan dari Sukuna tentang potensi yang dimiliki oleh dirinya. Lalu Shin dialihkan kembali ke Itadori dan Gojo. Gojo Satoru sedang melatih Itadori yang ingin menjadi kuat. Dalam pelatihan tersebut, terlihat Gojo Satoru mengeluarkan boneka kutukan untuk melatih Itadori supaya dia bisa mengendalikan energi kutukannya. Dia harus selalu menyalurkan energi kutukan kepada boneka tersebut supaya boneka tersebut selalu tertidur dan tidak menyerang Itadori. Untuk melatih Itadori, Gojo pun menggunakan metode menonton film. Karena dengan menonton film, maka perasaan Itadori akan mudah berubah-ubah dan tentu akan mempengaruhi energi kutukannya. Lalu karena tiba-tiba Gojo ada urusan, Gojo pun pergi keluar dan meninggalkan Itadori bersama boneka tersebut. Sebelum keluar, Gojo pun menanyakan kepada Itadori tentang perjanjian Sukuna supaya bisa hidup kembali. Itadori memang mengingat dia dan Sukuna sepertinya pernah membicarakan hal tersebut. Tapi untuk detail perjanjiannya, Itadori melupakannya. Karena memang syarat dari awal, Itadori memang bakal lupa dengan perjanjian tersebut. Tak disangka, tiba-tiba di tengah perjalanan, Gojo bertemu dengan Jogo, sang kutukan tingkat tinggi yang memiliki kekuatan 8 jari Sukuna. Dia mencoba menyerang Gojo. Di episode 7 selanjutnya, tentu Gojo dan Jogo akan saling berhadapan. Tentu hal tersebut sangat pantas untuk kita tunggu, karena Gojo Satoru akan mengeluarkan kekuatannya yang sangat overpower. Tentunya hal tersebut akan sangat epic. Oke, seperti itulah review anime Jujutsu Kaisen episode 6 kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam review ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.